Jakarta pernah punya cerita fenomenal soal kriminalitas, sadis, dan menelan korban banyak. Pelakunya pun tunggal. Juli 2008 silam, siapa yang tak kenal Ferry Idam Heniansyah alias Rian Jombang? Nama pria penyuka sesama jenis ini mendadak terkenal setelah menghabisi belasan nyawa lelaki yang rata-rata menjadi teman dekatnya. Nama Rian pun masuk dalam daftar terpidana mati. Gestur tubuhnya terlihat begitu lembut. Kesan kalem juga terlihat dari pemuda satu ini. Namun siapa sangka ia telah menghabisi 11 orang lelaki yang dianggap sebagai teman dekatnya. Kasusnya pun gempar. Nama Rian Jombang santer setelah polisi menangkapnya pada 15 Juli 2008. 3 hari setelah penemuan potongan tubuh manusia yang tersimpan dalam 2 buah tas di belakang kebun binatang Ragunan, Jakarta Selatan. Identitas potongan tubuh berjenis kelamin lelaki ini terkuak. Ia adalah Heri Santoso, seorang manajer penjualan di sebuah perusahaan swasta di Jakarta. Polisi kemudian mengaitkan kasus mutilasi yang terjadi di Desa Jatiwates, Kecamatan Tambelang, Jombang, Jawa Timur. Korbannya adalah Ariel Somba Sitanggap. Rian pun akhirnya mengaku kalau ia telah menghabisi nyawa Ariel dan mayatnya dikubur di halaman rumah orang tuanya di Jombang. Benar saja, di tempat ini polisi menemukan 4 mayat dalam 2 lubang. Salah satunya diyakini sebagai jasad Ariel. Satu persatu akhirnya korban kekejaman Rian terungkap. Rupanya, Rian Jombang telah melakukan aksi kejinya sejak 2007 lalu. Korbannya mencapai 11 orang. Rata-rata korban yang dihabisi oleh Rian adalah lelaki yang merupakan teman dekatnya. Tidak begitu mudah untuk memasukkan Rian Jombang ke dalam kriteria psikologis tertentu. Mengingat bahwa ternyata korban Rian Jombang ini tidak hanya laki-laki dewasa yang sepertinya sudah menjadi mitra seksual menyimpang dia, tapi juga tercatat Rian ini pernah menghabisi perempuan dewasa dan anaknya. Tapi kalau kemudian kita batasi fokus kita bahwa Rian sebagian besar korbannya adalah mitra seksualnya, berarti ada kesamaan jenis kelamin antara Rian dengan mitra seksualnya, maka inilah yang masyarakat tahu persis ini diistilahkan sebagai homoseksualitas. Homoseksual. Masyarakat kita tetap memandang homoseksual sebagai bentuk penyimpangan seksual. Tentu saja kita menggunakan sekian banyak parameter ya, sekian banyak acuan nilai untuk kemudian mengatakan ini sebagai sebuah penyimpangan. Tidak cukup bagi kita hanya dengan menggunakan satu acuan saja untuk mengatakan A, B, C, dan seterusnya. Kita harus punya pemikiran yang holistik, acuan yang komprehensif untuk kemudian sampai pada sebuah simpulan ini adalah penyimpangan seksual. Kasman Sangaji. Begitu kasus pembunuhan sadis ini terjadi, ia tertarik untuk memegangnya. Sampai akhirnya, Kasman maju menjadi kuasa hukum Rian. Kalau persoalan menarik, memang ada beberapa hal yang membuat kita tertantang untuk bisa menangani kasus Rian ya. Yang pertama, karena memang kasus pada saat itu terjadi peristiwa yang menghebohkan. Dan menghebohkan ini bukan secara umum, seperti kasus-kasus biasa, tapi memiliki kelainan. Kelainan dalam istilah dilakukan oleh satu orang dengan tidak menggunakan sesajam atau apapun yang bisa menyebabkan hilangnya orang lain, tetapi dengan tangannya sendiri tanpa bantuan orang lain bisa membunuh 11 orang. Walaupun dalam proses persidangan itu sendiri hanya korban yang di Depok yang disidangkan, jadi 10 orang tidak pernah diungkap dalam persidangan. Menurutnya Rian memang penyuka sesama jenis.
dan memiliki kekasih bernama Noval Andreas. Kasman pun mengisahkan soal tabiat Rian. Kalau Rian menurut saya orangnya pendiam, baik ya, supel orangnya. Dan supelnya itu dia tunjukkan ketika kita berdiskusi, berbicara, dia ceria. Bisa nyambung, orangnya ya pintar juga gitu. Nyambung dalam istilah apapun yang kita bicarakan dengan beliau dengan selalu merespon dengan baik gitu. Tetapi ketika kita mencoba berbicara dan diskusi tentang kelanjutan dan proses penanganan perkaranya, beliau hanya bisa mohon kepada Allah diampuni segala dosa-dosanya dan memohon ampun kepada keluarga korban yang tidak ada henti-hentinya dalam setiap sujudnya. Beliau minta diampunkan oleh Allah dan diampunkan oleh pemerintah. Rian memang penyuka sesama jenis. Ia memiliki kekasih bernama Noval Andreas. Lalu seberapa dekat Rian dengan Noval? Dan bagaimana hubungan Rian dengan Noval setelah dirinya mendekam di balik jeruji besi penjara? Kehidupan Ferry Idam Heniansyah alias Rian Jombang memang beda dengan kehidupan lelaki kebanyakan. Ia pernah dekat dengan lelaki bernama Noval Andreas yang menjadi kekasihnya. Dan inilah pengakuan Rian soal hubungannya dengan Noval. Kalau waktu di Pondok Rajak, Mas Rian masih dekat sama yang namanya Noval. Masih nggak hingga kini? Kalau pertanyaan yang susah saya jawab ya. Kalau dekat mungkin nggak sedekat dulu lagi, tapi kalau untuk komunikasi ya, Masih ya? namanya juga kita pernah dekat ya, masih. Jalin silaturahmi ya? Iya. Di sini pernah datang Novel? Nggak Nggak pernah. karena jauh mungkin? Bukan karena dia juga maaf, karena dia juga apa ya, ada orang tuanya yang melarang gitu. Ya saya pun bisa mengerti keadaan itu. Kalau Mas Rian sendiri, perasaannya sama Novel seperti apa sekarang? Aduh Mas, gimana ya? Dengan dia, saya pernah sayang, saya pernah cinta dia, tapi keadaan membalikan semuanya. Jadi saya harus bisa ngerti lah keadaan itu, jadi mungkin sebagai saudara aja atau sebagai teman aja sih. Setelah melalui beberapa kali persidangan, Pengadilan Negeri Depok akhirnya menjatuhkan hukuman mati kepada Ferry Idam Heniansyah alias Rian Jombang. Rian banding ke Pengadilan Tinggi Bandung, namun ditolak. Saat itu Kasman Sangaji terus berusaha untuk membela kliennya. Berbagai upaya pun dilakukan Kasman. Kami sangat fokus dan antusias dalam menyampaikan pembelaan terhadap hak-haknya. Seperti apa peristiwa-peristiwa itu bisa dijerat oleh hukum atau tidak. Nah, kita tetap masih concern sampai hari ini. Dan persoalan perbuatan Rian itu kami tidak coba mempertimbangkan itu, tapi lebih kepada bagaimana cara proses hukum yang dihadapi oleh Rian ini dilakukan dengan secara cepat dan tepat. Gitu. Tidak berdasarkan pada asumsi dan desakan publik. Tidak juga dilihat dari berapa korban yang ditimbulkan, tetapi bagaimana dia melakukan itu, seperti apa, kenakan dengan pasal-pasal yang benar. Penolakan atas vonis mati Rian Jombang di Pengadilan Tinggi Bandung tak membuat Kasman Sangaji patah arang. Ia terus berusaha membela kliennya dengan meminta permohonan kasasi ke Mahkamah Agung. Usaha hukum Kasman lagi-lagi gagal di tingkat Mahkamah Agung. Padahal saat itu Kasman memiliki alasan agar Rian tidak dihukum mati. Kami ada semacam pendapat para pakar, baik dari psikolog maupun psikiater, yang dapat membuktikan bahwa Rian ini memang punya kelainan. Ada penyakit yang tersarang dalam dirinya, sehingga dia setega itu melakukan suatu tindakan pembunuhan yang menyampai sampai saat ini dikomplain sebagai 11 orang. Rian ini ada kelainan, tidak bisa diterapkan sesuatu hukuman atau sesuatu pasal yang memiliki kesamaan dengan orang normal. Harus ada perbedaan.
Kami dari dulu concernnya Rian tidak dapat hukuman mati. Yang pertama, yang kedua, ini orang harus direhab. Karena kami baik dari proses pemeriksaan di pengadilan itu, pemeriksaan saksi-saksi dan segala macam, kami concern bahwa pada saat peristiwa-peristiwa yang dia lakukan itu memang dia dalam keadaan tergoncang jiwanya. Nah, goncangan-goncangan jiwa ini yang kami tidak bisa buktikan karena memang tidak ada alat untuk mendeteksi itu pada saat peristiwa-peristiwa itu. Perjalanan hukum Rian Jombang terus berlanjut. Kasman coba meminta peninjauan kembali atas kasus Rian. Namun hal itu tetap ditolak. Dalam waktu dekat, Kasman Sangaji berencana untuk mengajukan peninjauan kembali yang kedua kali atas kasus ini. Kami memang ada rencana dan keinginan untuk mengajukan itu. Semua serta-merta kami lakukan untuk mendapatkan pengakuan hak hukumnya Rian gitu. Jadi bukan berarti saya dalam keadaan menolak hukuman mati, lalu saya mencari cara, menggunakan berbagai macam cara, menghalalkan berbagai macam cara, lalu melanggar prosedural, tidak. Karena proses PK juga itu kan bisa dilakukan 1-2 kali. Selama bukti-bukti dan argumentasi-argumentasi yang kami berikan itu tidak sama atau belum pernah digunakan dalam proses persidangan. Hingga kini Rian Jombang masih menjadi penghuni lembaga pemasyarakatan di Cirebon. Apakah rencana peninjauan kembali ini berhasil? Kita lihat nanti. Selain nama Rian Jombang, ada nama Baikuni alias Babe. Lelaki ini juga menjadi aktor tunggal atas tewasnya 14 anak jalanan. Tempat pemakaman umum Cakung Kresek Jakarta Timur ini jadi saksi bisu soal cerita pembunuhan berantai yang pernah terjadi di Jakarta. Inilah makam Ardiansyah, korban kekejaman Baikuni alias Babe, sang pembunuh berantai. Saat peristiwa itu terjadi, Januari 2010, Ardiansyah yang merupakan anak jalanan dimutilasi. Bocah bernasib malang ini juga sempat mengalami kekerasan seksual. 4 potongan tubuh Ardiansyah ditemukan dekat jembatan Kanal Banjir Timur, Jalan Raya Bekasi Cakung, Jakarta Timur, tersimpan di dalam sebuah kardus. Sedangkan bagian kepala bocah pengamen itu ditemukan di Kali Cijengkol, tak jauh dari terminal Pulau Gadung. Kasus pembunuhan disertai mutilasi ini akhirnya terungkap. Pelakunya adalah Baikuni alias Babe. Ia lahir di Magelang, Jawa Tengah, tahun 1961. Babe diringkus di rumah kontrakannya, Jalan Haji Murdalim RT 6 RW 2 Pulau Gadung, Jakarta Timur. Ada cerita yang cukup mencengangkan ketika aparat kepolisian melakukan penyidikan kasus ini. Ternyata, sejak tahun 1995 hingga 2010, Babe sudah menghabisi 14 nyawa. Hampir semua korban yang merupakan anak jalanan dengan kisaran usia 9 hingga 12 tahun. Kenapa Babe tega menghabisi bocah-bocah jalanan yang dekat dengannya? Ternyata Babe memiliki perilaku seks menyimpang. Terbukti dari semua korbannya adalah bocah lelaki. Rupanya dalam mencari mangsa, Babe punya kriteria. Bagi saya itu yang rambutnya lurus, itu yang manis gitu, atau yang badannya kurus deh. Yang lebih mengejutkan,
Ternyata Babe melampiaskan hasrat seks menyimpangnya itu ketika korban sudah tak bernyawa. Jadi supaya biar puas itu kan. Soalnya ada alasannya, ibaratnya kalau seperti secara sodomi hidup-hidupan itu pasti baru ketahuan. Dan Babe punya alasan kenapa korbannya dimutilasi. Udah saya perbuat, saya bingung rasanya gitu, bingung ya, mau kemana uangnya, mau kemana ininya. Nah udah setelah itu saya langsung bawa golok, nekat begitu aja supaya ringkes, supaya ini. Babe memang manusia keji. Psikolog forensik Reza Indragiri Amril pun menyikapi perilaku Baikuni alias Babe. Jadi ada orang-orang tertentu yang memang memiliki ketertarikan seksual, mengalami keterbangkitan gairah seksual, justru ketika bermitra, berhubungan seksual dengan manusia yang sudah tidak lagi bernyawa. Jelas membingungkan dari kacamata awam, tapi dari kacamata abnormalitas, ini sesungguhnya bukan terjadi hanya pada 1-2 orang saja, tapi boleh jadi cukup banyak orang-orang yang memiliki kelainan atau penyimpangan seksual semacam itu, yang sekali lagi diistilahkan sebagai nekrofilia. Pada diri orang semacam Babe Baikuni, boleh jadi ada inferioritas kompleks, perasaan rendah diri yang amat sangat parah, yang dia kompensasikan dengan menampilkan 2 penyimpangan seksual secara sekaligus. Tinggal lagi dicari tahu, apa gerangan penyebab inferioritas itu? Apakah secara fisik dia lemah? Misalnya, secara seksual dia tidak mampu memuaskan orang yang sebaya, atau dia memang secara psikis mengalami trauma tertentu, pernah disakiti oleh pihak tertentu, yang kemudian coba dia lampiaskan ke orang-orang yang lebih lemah daripada dia. Senin 22 Februari 2010, kasus pembunuhan disertai mutilasi dan kekerasan seksual dengan pelaku Baikuni alias Babe digelar. Ada 48 adegan dalam rekonstruksi ini. Mulai dari rumah kontrakan Babe tempat ia menghabisi nyawa korban Ardiansyah. Kemudian ke sekitaran Banjir Kanal Timur, tempat ia membuang potongan tubuh Ardiansyah. Hingga ke Kali Cijengkol, tempat Babe membuang potongan kepala Ardiansyah. (6 Oktober 2010, Pengadilan Negeri Jakarta Timur menjatuhkan vonis penjara seumur hidup kepada Baikuni alias Babe. Namun hukuman Babe diperberat di tingkat Pengadilan Tinggi Jakarta menjadi hukuman mati. Sama seperti Rian Jombang, vonis Babe pun tak berubah hingga tingkat Mahkamah Agung. Kini Baikuni alias Babe tinggal menunggu eksekusi.